Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali masih dalam pelajaran akidah akhlak. Dan insyaallah ta'ala pada video kali ini kita akan masuk pada bab yang ketujuh, tentang namimah dan ghibah. Namun pada video kali ini kita akan hanya membahas tentang satu tema, yaitu tentang namimah. Apa yang disebut dengan an-namimah, kemudian bagaimana hukumnya, kemudian apa saja dalilnya, kemudian apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari perbuatan an-namimah. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang definisi namimah. Apa yang disebut dengan namimah? Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Ulangi, namimah adalah menyampaikan perkataan kepada orang lain untuk menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Artinya menebar fitnah. Atau istilah yang lebih familiar bagi kita itu adu domba. Ini nama lain dari kata an-namimah, adu domba. Lalu kenapa sih kok orang bisa berbuat namimah? Apa saja faktor-faktor yang mendorong orang itu melakukan perbuatan namimah? Pertama, faktor yang pertama adalah karena untuk merusak persahabatan atau persatuan. Biasanya ini ditimbulkan dari rasa dengki, rasa hasad, rasa iri, tidak suka melihat orang lain bahagia. Contohnya ada dua orang yang akrab berteman, kemudian ada orang lain yang tidak suka dengan melihat mereka dengan akrab tersebut. Dia senang, tertawa bersama, kemudian akhirnya dia menebar fitnah, mengatakan bahwa si A ini seperti ini kepada si B, kemudian si B pun demikian, sehingga tertimbullah di antara mereka perpecahan atau perselisihan atau permusuhan akibat ulah yang dilakukan oleh orang yang hasad tadi. Jadi faktor utama yang mendorong untuk melakukan perbuatan namimah adalah karena merusak persahabatan dan persatuan. Ini yang pertama. Bos. Kemudian faktor yang kedua, yaitu demi popularitas diri agar memperoleh jabatan. Contohnya, ada orang yang tidak suka dengan ketua kelas. Ketua kelasnya ini ternyata si A. Dia tidak suka dengan si A ini, sehingga dia mengadu domba kepada teman-teman yang lain yang ada di kelas, untuk apa? Untuk membenci, untuk menggulingkan, sehingga dia kepingin jadi ketua kelas, ingin jadi ketua kelas. Inilah yang disebut dengan adu domba, menebarkan fitnah. Dan kemudian faktor yang ketiga, adanya faktor kebencian dan lain-lain. Inilah yang tadi kita sebutkan, faktor hasad dan sebagainya. Jadi jadi itulah tiga sebab, atau tiga faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan an-namimah atau adu domba. Kemudian apa saja dalilnya? Kenapa perbuatan namimah itu dilarang? Dalil yang pertama itu disebutkan di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla halafin mahin." Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, atau orang yang suka menghina, hammazim masya'im binamim, atau orang yang suka mencela, yang suka menebarkan fitnah, yang suka mengadu domba. Maka jangan ikuti mereka, jangan ikuti mereka. Kemudian dalil yang kedua, dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang berbuat namimah mereka akan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga.
Dalilnya bisa kalian lihat di sini, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata an-namam." Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang lain, ya, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, ya, bahwa suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kebun di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW melintasi kuburan. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar suara siksaan dari dalam kuburan tersebut. Lalu beliau berkata, kedua, ya, kuburan tersebut, ya, atau penghuni kuburan tersebut sedang disiksa atau sedang diazab akibat dosa yang bukan dosa yang besar. Ya, disebutkan dosa yang pertama itu karena dia tidak bersih ketika bersuci. Ya. Artinya ketika dia setelah menunaikan buang hajatnya, ketika dia bersuci dia tidak bersih, ya, sehingga masih ada najis yang menempel dalam tubuhnya. Kemudian ia gunakan sholat, kemudian gunakan dan lain-lainnya, sehingga sholatnya tidak diterima. Ini akibat orang yang kurang bersih dalam bersuci, ya. Maka hati-hati, ya. Perhatikan ketika kita setelah menunaikan hajat kita di kamar mandi, maka usahakan ketika bersuci pastikan kita bersuci dengan bersih, ya, dengan bersih. Karena apabila tidak bersih maka dia masuk ke dalam ancaman hadis ini, ya, akan disiksa di dalam kubur. Kemudian orang yang kedua yang disiksa adalah orang yang suka mengadu domba, orang yang suka berbuat namimah, ya. Jadi an-namimah ini juga merupakan dosa yang dapat menyebabkan seseorang mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa dalil-dalil yang menjelaskan tentang perbuatan an-namimah itu berupa ancaman, ya, entah itu ancaman siksaan, ancaman tidak masuk surga, atau perintah untuk menjauhi orang-orang yang berbuat namimah, maka kita dapat simpulkan bahwa perbuatan tersebut adalah hukumnya haram, sehingga tidak boleh bagi seorang mukmin berbuat namimah. Ya, kita buang jauh-jauh sifat an-namimah, ya. Kita buang jauh-jauh sifat an-namimah dalam diri kita. Kemudian apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari perbuatan namimah? Ya. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat, ya. Yang pertama adalah diancam tidak masuk surga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tadi, la yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Kemudian kedua, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wah, ini menyeramkan, ya, karena kita tahu bahwa nikmat yang paling nikmat di dalam surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat terbesar yang ada di dalam surga, ya. Tetapi orang yang berbuat namimah diancam tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, berarti ini menunjukkan perbuatan namimah itu perbuatan yang sangat dilarang, ya, di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, menimbulkan sikap saling curiga antar teman, ya. Saling curiga antar teman, ya. Ketika seseorang melakukan, ya, namimah satu kali kemudian ketahuan, maka orang yang lain sulit untuk percaya. Seperti halnya ketika ada seseorang berbohong, kemudian dia ketahuan dia bohong, maka apa reaksi teman-temannya? Tentunya kepercayaan kepadanya itu akan luntur diakibatkan kebohongan yang pernah dia lakukan, ya. Demikian juga dengan perbuatan namimah. Seseorang ketika melakukan an-namimah, adu domba sekali saja, kemudian ketahuan, maka yang lainnya pun akan, ya, akan luntur kepercayaan kepadanya, ya. Sehingga timbullah rasa curiga antar teman, ya. Kemudian yang keempat, menjadikan citra seseorang itu buruk,
tadi ya, ketika seseorang itu melakukan kesalahan maka dia dicap ya buruk ya. Meskipun dia sudah bertobat, tapi identiknya atau image-nya di hadapan teman-teman tetap buruk ya. Seperti maling ya. Ketika dia ketahuan kemudian dipenjara, kemudian dia keluar dari penjara dan tobat, maka ketika dia keluar dari penjara dan dia sudah tobat, image malingnya itu tetap menempel pada orang tersebut di mata masyarakat ya. Dan pun juga demikian orang yang berbuat namimah ya, akan menimbulkan citra seseorang itu buruk. Kemudian yang kelima, menyebabkan permusuhan dan pertikaian ya, ini jadi kita sudah jelaskan. Kemudian yang keenam, mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keseharian ya. Karena orang yang berbuat namimah itu penuh dengan fitnah, penuh dengan kebencian, sehingga tidak akan timbul rasa keharmonisan ya. Karena tujuan namimah adalah ya memecahkan persaudaraan atau menjadikan seseorang itu bermusuhan ya, maka otomatis tidak akan tumbuh keharmonisan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah menghancurkan persaudaraan dan persahabatan ya. Itulah dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan an-namimah. Baik, kita ulangi bahwa yang pertama, namimah adalah ya, menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hukumnya adalah haram ya, dalilnya adalah surat Al-Qalam ya, ayat 10 sampai 11, kemudian hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya. 1, 2 ya. Kemudian dampak-dampaknya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan ya. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu tentang ghibah ya, tentang ghibah. Baik, tugasnya adalah ya, catatlah 5 poin ya, atau 5 cara untuk terhindar dari sifat an-namimah ya. Ini tugas, nanti kalian kirim di Google Classroom. Barakallahu fiik.